Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Gokong, masih juga di lokasi yang sama, karena kita mengungkap sejarah di lokasi ini masih banyak yang belum terungkap. Jadi, jika masih banyak yang belum terungkap, kita akan tidak berpindah dan kita akan tetap memburu dan kita akan tetap mengungkap sejarahnya satu persatu. Alhamdulillah, di konten yang kedua kita sudah mewujudkan yaitu dua benda pusaka sejenis keris dan kujang. Dan alhamdulillah sosok penunggunya juga semuanya kita sudah ungkap. Bahkan sosok pusakanya sejenis keris tersebut, dia mengaku bahwa penunggunya itu, dia bilang katanya sosok Sunan Gunung Jati. Saya tersenyum aja. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu sudah menjelaskan tidak ada manusia yang mati ruhnya gentayangan. Baik dia sosok seorang kiai, ulama, bahkan sosok seorang preman maupun orang jahat sekalipun. Jikalau orang-orang tersebut itu sudah kembali kepada Allah, dia akan masuk ke alam kubur dan ruhnya akan menunggu di alam kubur tersebut. Jadi yang mengaku-ngaku tersebut itu sebagai sosok seorang wali, apalagi dia menyebut sebagai Sunan Gunung Jati, itu sosok manusia yang dimuliakan oleh Allah. Jadi secara logika kita sebagai manusia pemirsa, nggak akan mungkin itu bisa terjadi. Karena yang namanya wali Allah itu derajatnya lebih mulia dibandingkan kita sebagai manusia yang tidak sama dengan sosok seorang wali. Karena sosok seorang wali itu ucapannya, doanya selalu diijabah oleh Allah. Tetapi kenapa kok sosok seorang wali yang dekat kepada Allah dan doanya selalu dijabah oleh Allah, kok ada di dalam keris pusaka tersebut? Kalau bukan sosok makhluk jin yang menjelmai wujud sebagai sosok seorang wali. Kenapa sosok seorang jin menyerupai wujud sosok seorang wali, kiai, ulama, tokoh-tokoh agama, bahkan orang-orang baik? Karena sosok makhluk jin itu mengetahui kelemahan manusia tersebut. Jikalau manusia itu tidak beriman kepada Allah, jikalau manusia itu tidak mengupas Al-Quran, jikalau manusia itu tidak berzikir kepada Allah, disitulah terkadang manusia itu percaya bahwa benda pusaka itu yang ditunggunya sosok seorang wali, apalagi dia mengaku sebagai sosok seorang Sunan Gunung Jati. Dia akan merasa segan, dia akan merasa hormat, dan dia akan merasa percaya 100%. Kenapa? Karena sosok seorang wali itu dimuliakan oleh Allah. Di waktu semasa dia sosok wali tersebut masih hidup, itu ucapannya, doanya selalu terkabul. Jadi manusia yang tidak beriman, manusia yang daya pikirnya tidak berpikir secara positif atau tidak berpikir secara jernih, dia akan berkata barang ini bagus karena barang ini akan membawa keberkahan buat saya. Kenapa? Karena ini sosok penunggunya sosok seorang wali. Tetapi jikalau orang itu mempunyai iman dan bisa mengupas dan tahu arti ayat Al-Quran tersebut, dia akan menyadari bahwa sosok seorang wali yang mengaku sebagai Sunan Gunung Jati ini tidak akan mungkin terjadi. Ini ruhnya sosok wali Allah. Berarti ini sosok makhluk jin yang akan mengelabui manusia. Bahkan jika kalau kita percaya, dia akan sedikit demi sedikit akan menyesatkan kita.
dengan cara pura-pura membaca ayat, dengan cara pura-pura membacakan zikir, dengan cara ibaratnya tuh sholat. Nah, cara sosok makhluk jin itu menyesatkan manusia itu banyak versinya. Ada yang disuruh zikir lebih dari 5.000 kali. Islam tidak pernah melarang berbuat baik, tetapi Islam akan mengharamkan jikalau orang itu berbuat baik tetapi akan merugikan dirinya sendiri. Contoh, seperti berzikir. Zikirnya baik, ya, niatnya baik, tetapi kita berpikir sebagai manusia. Islam mengajarkan kita buat berzikir agar supaya kita dekat kepada Allah dan agar supaya kita beribadah kepada Allah. Arti beribadah kepada Allah, kewajiban kita sebagai manusia di bumi ini untuk menjalankan tugas-tugas kita sebagai sosok seorang manusia. Kalau kita manusia sosok seorang laki-laki, kewajibannya tugasnya apa? Bekerja, mencari rezeki. Nah, terus setelah mendapat rezeki, mendapatkan jodoh, memberi nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak. Tetapi jikalah dia mendengarkan perintah sosok makhluk jin tersebut yang menyerupai sebagai sosok seorang wali, disuruh dia berzikir, sholat tengah malam, zikir dan sholatnya bagus, tetapi di waktu diperintahkan oleh sosok makhluk jin itu yang menyerupai wujud sebagai sosok seorang wali, disuruh dia berzikir sampai 5.000 kali. Coba kita berpikir, kita sholat tengah malam, jam 12. Setelah sholat, kita berzikir. Kalau menurut ajaran Islam, berzikirnya semampu kita, seikhlas kita, agar sampai jangan mengganggu aktivitas kita sebagai manusia. Ya, menurut umumnya zikirnya 33, atau yang lebih bagusnya setelah kita sholat nggak bisa tidur, sambil berbaring tidur batin berzikir, itu yang lebih baik. Nah, itu Islam tidak melarang. Satu, kita tidak melanggar dari syariat Islam. Kedua, kita akan mendapat ketenangan. Keempat, setan tidak akan berani masuk ke dalam mimpi kita. Dan yang kelima, kita akan mendapatkan amal jariah di sisi Allah. Tetapi kalau jika kita berzikir, tidak tidur 5.000 kali, coba Anda bayangkan. Kita zikir setelah sholat jam 1, 5.000 kali. Selesai jam 5 subuh, nggak tidur lagi. Lantas sambung tidur. Langsung kita sambung sholat. Selesai sholat, kita nggak bisa tidur lagi. Ya, atau kita langsung tidur. Jikalau kita tidur, di waktu pagi kita untuk bekerja, mencari nafkah, memberi untuk anak dan istri kita. Tiba-tiba fisik, kondisi badan kita sudah tidak mampu. Timbul jadi rasa kemalasan. Nah, sifat dari malas tersebut, itu Islam melarang. Apalagi kalau kita tidak memenuhi rasa tanggung jawab kewajiban kita sebagai sosok seorang suami. Jikalau kalau seandainya kita disuruh berzikir cuma 1 kali, ya mungkin kita bisa menerima. Islam mungkin tidak melarang. Tetapi kalau selama 1 tahun, 5 tahun berturut-turut, kondisi badan manusia itu akan semakin lama semakin rapuh. Islam juga melarang. Jikalau kalau kita nggak pernah tidur terus sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu. Jangan kita samakan antara diri kita dengan para wali. Jangan samakan diri kita kepada para sahabat-sahabat Nabi. Karena para wali dan para sahabat Nabi itu diberikan oleh Allah kelebihan yang tidak sama seperti kita manusia. Jadi kalau kita ingin berzikir, berzikirlah menurut kemampuan kita sebagai manusia. Ibarat seandainya kalau kita mau berzikir, mau mendapat amal yang lebih banyak, selesai sholat kita zikir. Di waktu kita nggak tidur, sambil baring, sambil tidur kita zikir. Bangun tidur kita di waktu bekerja, berjalan, batin kita berzikir, itu lebih baik. Ini yang kita jelaskan. Disitulah yang kita jelaskan permisah. Jadi, benda-benda pusaka yang mengandung unsur kekuatan sosok makhluk jin itu berbeda-beda untuk menyesatkan manusia. Ada yang jalannya pura-pura sebagai sosok seorang kiai, mengajarkan untuk bersolawat, mengajarkan untuk sembahyang. Nah, itu ada yang seperti itu. Tetapi kalau kita tidak memahami,
tanpa kita sadari terkadang kita menyesatkan. Ini yang kita jelaskan. Oke, pemirsa, penjelasan yang mengungkap untuk konten yang kedua itu sosok benda pusaka keris yang berkhodam, sosok mengaku diri dia sebagai sosok seorang wali atau Sunan Gunung Jati. Tetapi setelah saya ungkap, dia baru menyadari bahwa orang yang di hadapan dia ternyata nggak sama dengan orang lain. Oke pemirsa, itu aja yang kita jelaskan. Kita akan menyelusuri lagi untuk konten yang ketiga. Mudah-mudahan konten yang ketiga ini juga kita bisa mendapatkan benda-benda bersejarah. Mudah-mudahan konten yang ketiga ini semakin banyak ilmu pengetahuan kita, terutama kita sebagai beragama Islam, ilmu pengetahuan kita dari sisi kekuatan-kekuatan sosok makhluk yang di luar dari nalar manusia. Jadi kita jelaskan ini agar supaya kita bisa memahami dan kita bisa mengetahui kehidupan kita di dunia. Ternyata kehidupan di dunia masih ada kehidupan lain di luar dari nalar manusia. Dan untuk pengujutannya kita memakai mediator garu dan memakai mediator minyak. Garu dan minyak ini untuk melengkapi. Oke pemirsa, kita langsung aja untuk menyusuri. Sebelum kita menyusuri, kita hidupin dupanya dulu. Kayaknya cuaca sudah mulai mendung-mendung pemirsa. Bantu doanya aja pemirsa. Mudah-mudahan Allah belum menurunkan hujan untuk kita mengungkap sejarah. Mudah-mudahan aja Allah menurunkan hujan setelah selesai kita mengungkap sejarah. Karena masih banyak yang belum kita ungkap sejarah ini. Berkemungkinan kita mengungkap sejarah ini mungkin sampai episode ke-6 atau ke-7. Tapi kalau seandainya tidak bisa kita selesaikan, hanya mendapatkan 4 atau 5 video, berkemungkinan kalau ada waktu senggang kita akan kembali lagi ke sini untuk mengungkapnya. Tapi kalau seandainya cuaca ini tetap seperti ini, nggak hujan, sampai sore, insya Allah mudah-mudahan bisa kita tuntas habis. Ya, oke, garu sudah kita hidupkan, coba kita selusuri. Oke pemirsa, dulu minggu yang kemarin kita waktu mewujudkan di sini kita mendapatkan sosok Semar, ya. Ini sudah kita lihat nggak ada lagi, ya sosok sinarnya nggak ada lagi karena sudah kita wujudkan di waktu 3 minggu atau 2 minggu yang lalu. Ini di waktu kita konten kita mendapatkan sosok Semar, kalau nggak salah Semar atau Paku atau apa, itu yang saya ingat. Oke pemirsa, kita lihat di sini ada sosok sinar. Coba kamera mendekatkan. Di sini kita lihat ada sosok sinar. Di sini ada satu, di sini ada satu, ya. Kita bersihkan dulu biar lebih enak melihatnya. Jelas nggak kelihatan? Di sini ada satu, di sini ada satu sosok sinar. Coba kita wujudkan satu persatu, ya. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan. Dekatkan kameramen. Ini kita seperti sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah. Alhamdulillah. Kelihatan nggak? Kecil kali batunya. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan satu. Kayaknya batu mata kucing. Batu mustika mata kucing. Ya. Masih ada lagi di sini. Coba kita wujudkan lagi. Coba di zoom ya. Bismillah. Allah. Alhamdulillah kita dapat lagi satu batu. Batu apa ini? Batu warna hijau ya. Bening batunya. Gua nggak tahu ini batu apa. Nanti kita akan ungkap isinya. Tapi sebelum kita ungkap isinya, kita akan semua selusuri dulu. Di tengah sini ada, ya. Tengah ujung situ, dekat sungai ada. Mau kita ke situ kayaknya sulit sekali. Coba kita pancing dari sini aja ya. Kita pancing dari sini. Coba kita semprot dengan minyak. Sebelum kita semprot dengan minyak, ini kita akan semprot sekeliling sini ya, pemirsa. Kita semprot sekeliling sini. Kita coba wujudkan di atas. Karena kita coba diwujudkan di atas, mudah-mudahan bisa terwujud ya. Bismillah. Ini pemirsa kita semprot semua. Tujuan kita semprot minyak ini, kembang-kembang tersebut ini atau daun, untuk mewujudkan biar supaya mudah diwujudkan. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli inna Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan sosok batu yang masih ada gagangnya. Batunya unik sekali. Ya. Warnanya seperti kayak kuning teh. Tembus. Ya. Coba kita ungkap satu persatu bendanya. Subhanallah. Oke pemirsa, kita ungkap yang satu ini dulu. Yang pertama kita dapatkan batu mustika mata kucing. Kita lihat penunggunya ini sosok perempuan. Sosok perempuan, kelebihannya gua lihat ini untuk di bidang pengasian atau boleh dikatakan untuk pemikat. Kelebihannya untuk pemikat dari segi manapun. Dan sosok makhluk seperti perempuan ini tidak lain dan tidak bukan ialah makhluk jin yang bersarang di sini. Dan gua tanya kelebihannya apalagi selain dari pengasian. Dia bilang katanya untuk juga jaga diri atau jaga badan. Terus kelebihan untuk pengasian ini bisa juga untuk di bidang dagang, bisa juga untuk memikat lawan jenis, ya. Ini yang kalau kita ungkap isinya. Dan saya tanya juga sosok makhluk yang bersarang di sini apakah dimasukkan oleh oleh manusia atau masuk dengan sendirinya. Dia bilang katanya dia masuk dengan sendirinya karena dia merasa suka dan nyaman dengan batu tersebut. Kenapa? Karena dulunya pernah batu tersebut dipegang orang katanya. Dia suka diberi makan dan juga diberi sesajen. Maka dari situ benda tersebut ini ada sosok makhluk jinnya. Dia masuk dengan sendirinya karena dia merasa nyaman. Karena di waktu orang tersebut ini masih hidup, dia selalu memberikan wejangan atau sesajen. Ini yang kita jelaskan ya. Alhamdulillah, satu sudah kita ungkap bendahnya, yaitu penunggunya sosok makhluk jin perempuan yang bersarang di sini. Yang kedua kita akan ungkap coba isi sejarahnya. Bismillah. Oke pemirsa, yang kita lihat ini batu tersebut ini, kok gua ngantuk yang megang ini. Tadi nggak ngantuk loh pemirsa. Di waktu gua baca doa, di waktu gua ungkap isinya, tiba-tiba mata gua langsung berat banget. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Allahumma sholli. Subhanallah. Allah. Astagfirullahaladzim.
Oke pemirsa, yang gua lihat ternyata batu ini dia ini nggak ada sosok makhluk jinnya, tetapi ada kekuatannya. Kekuatannya ini kelebihannya untuk eh, apa tuh menyirap mata orang, bisa menjadi ngantuk. Seperti mana kalau orang zaman dulu itu mempunyai aji sirap, arti aji sirap itu membuat orang itu menjadi tertidur lelap, ya. Berarti kekuatan batu ini kelebihannya untuk membuat orang agar supaya terlelap tidur. Seperti mana dulu digunakan oleh orang-orang ini di zaman perang agar supaya orang-orang seperti prajurit-prajurit yang menjaga wilayahnya, jikalau orang ini megang batu ini dekat dengan dia langsung tertidur rasa lelap. Jujur aja permisah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Gua megang ini, mata gua langsung ngantuk berat banget. Tiba-tiba langsung ngantuk. Tadi enggak. Gua megang ini di waktu gua ngungkap ini. Biasanya kameramen gua yang tidur. Ini gua hari ini kena batunya. Kenapa? Biasanya gua marahi terus kameramen. Tapi gua marah tujuannya bukan marah-marah beneran. Buat semangat kameramen gua biar nggak tidur. Nah hari ini gua apes pemirsa. Gua narik ambil barang, mengungkap sejarah, dapat batu yang bisa untuk membuat orang tidur, ya. Hari ini gua kalah satu ronde dengan kameramen gua. Kameramen gua itu sampai sekarang dia cengengesan. Dia dalam batin pikirannya, mampus lo. Dapat batu yang buat tidur, gimana rasanya kalau kena tidur. Emang benernya permisah, mata gua ini di waktu ngungkap ini tiba-tiba langsung tidur. Berat sekali. Ini aja bawaannya mau nguap terus. Astagfirullah. Kuat bener ini sirapnya, ya. Bahaya ini kalau diambil orang buat untuk maling atau untuk mencuri. Orang di dalam rumah tersebut akan tertidur lelap. Gua aja lagi megang nih, mata gua nih keluar air mata lo. Saking gak tahan mata ngantuknya. Ini kuat sekali energinya. Jadi kita akan simpan barang ini karena barang ini nggak bisa dibuang, kekuatannya tetap masih utuh. Dan barang ini apabila kalau jatuh kepada orang yang mempunyai niat jahat, ini bisa bahaya, bisa membuat rumah orang habis dicuri. Karena kalau dia megang kayak gini, orang di dalam rumah itu akan tidur semua. Astagfirullah. Wih, bahaya batu tersebut ini. Berapa kali gue sudah anggap, ya, keluar uap. Bener, ngantuk-ngantuk bener ini megang ini. Tadi gue nggak ngantuk, ya. Coba kita kunci dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar. Bahaya ini. Gua nggak bisa nggak bisa ngungkap sejarah ini. Gara-gara batu ini. Nggak berhenti gua mau tidur mata. Taruh sini aja dulu. Bahaya ini. Oke pemirsa. Yang kedua sudah kita ungkap. Dan yang ketiga kita mendapatkan batu tersebut. Kayaknya gagangnya kayaknya dari perak ini. Kayaknya pemirsa. Ya. Batunya sangat unik sekali. Warna kuning tembus. Coba kita ungkap isinya. Sendera. Bahaya batu ini. Jauhkan dulu. Gua nggak bisa mengungkap sejarah, ngantuk. Jadi kalau dekat-dekat itu. Oke pemirsa, yang gua lihat ini
Sosok penunggunya ada 3 perempuan, yaitu dia memakai pakaian mahkota. Ibarat kalau kata orang seperti 3 putri. Ini kelebihannya tidak ada lain, yaitu untuk pengasihan. Pengasihan untuk memikat perempuan. Pengasihan juga untuk di bidang usaha. Pengasihan juga untuk di bidang dagang. Pengasihan juga untuk di bidang pembungkam. Ya, kekuatan dan kelebihannya yang kita lihat di situ larinya. Dan 3 sosok perempuan tersebut ini tidak ada lain ialah sosok makhluk jin yang bersarang di sini. Alhamdulillah permisa, hari ini kita sudah mengungkap. Gue nggak berani megang nih. Kalau megang itu ngantuk lagi permisa. Sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Bahaya batu ini. Baru pegang sebentar ngantuk. Nah, kameramen gua mulai ketularan kena itu. Pengaruh. Kuat sekali permisa. Kuat sekali ini batu ini. Daya tidur ngantuknya. Ya. Gua tadi nggak dapet ini, nggak ngantuk-ngantuk. Alhamdulillah permisa. Kita mendapatkan 3 benda pusaka, yaitu sejenis batu. Semuanya sudah kita ungkap sejarahnya. Alhamdulillah kita sudah bisa wujudkan dan sudah kita bisa nyatakan. Tetapi kita jelaskan juga kepada permisa dan masyarakat, kita mengambil benda pusaka ini, memburu benda pusaka ini, bukan bendanya yang kita buru, bukan kekuatannya juga yang kita buru, tetapi sejarah yang kita ungkap. Maka dari situ kita mendapatkan barang ini semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah. Parah batu ini. Wah, kena juga kameramennya permisa. Kena juga dia. Mampus dianya. Terpengaruh dianya. Bener. Gua nggak bisa lagi bilang. Udah lebih dari 10 kali gua angop keluar. Mata bawaannya mau tidur aja. Ini bahaya kalau gua kantong ini, gua nggak bisa ngungkap lagi konten yang keempat ya. Konten yang keempat. Alhamdulillah permisa, kita bisa mewujudkan benda pusaka walaupun kita mendapatkan 3 benda pusaka ini, tetapi sangat bermanfaat sekali. Dan saya sangat bersyukur sekali konten di sini untuk mengungkap sejarah. Dari kita konten yang pertama, kedua, ketiga, itu alhamdulillah semua berbeda-beda. Dari bentuk bendahnya maupun dari kelebihannya. Yang ketiga ini parah. Parahnya gimana? Mata gue bawaan mau tidur melulu, ya. Gue sudah bacakan doa, nggak berpengaruh. Kenapa? Karena ini bukan sosok makhluk jin, ini kekuatan dari alam. Nah, kekuatan dari alam ini, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kalau orang punya penyakit malas jangan dipegang ini, permisa. Kenapa? Hamba males. Bakal ditinggalkan istri. Kenapa? Orang rajin aja bisa bawaannya mau tidur. Gimana kalau orang malas mau tidur melulu ini, ya? Apalagi kalau dipegang orang suka mencuri. Wah, bahaya ini. Gawenya ingin mencuri aja, ya. Baru kali ini loh gua konten di YouTube hampir 1 tahun lebih, dunia gokong, baru kali ini dapat batu yang membuat gua jadi ingin mau tidur melulu, ya. Alhamdulillah permisa, kita sudah ungkap sejarahnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kelebihan, kelebihannya itu datang dari Allah. Jika ada kekurangannya, kekurangan itu dari diri saya dan saya mohon maaf. Mungkin itu aja dulu. Kita akan lanjut untuk konten yang keempat. Gua mau simpen barang ini dulu. Bahaya kalau nggak disimpan, gua bisa tertidur. Kita tutup dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Oke. Istirahat, ambil air minum.